Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami muliakan para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Ar-Razak As-Said, imam masjid, para pengurus masjid, adik-adik remaja masjid, seluruh hadirin hadirat jamaah salat isya dan tarawih malam hari ini, yang tentunya kita semua berharap dan berdoa kepada Allah agar sisa Ramadan kita yang sudah lebih dari pertengahan ini kita bisa isi dengan ibadah-ibadah sampai tuntas dalam kondisi sehat walafiat, dan tentunya ibadah kita juga semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu, izin saya rekam karena dengan direkam ini insya Allah ada beberapa keuntungan. Karena materi yang akan saya sampaikan mudah-mudahan belum terjadi dan tidak akan terjadi dalam jamaah di masjid ini, tetapi kita tentu semua berwaspada. Materi yang saya sampaikan judulnya, mungkin kalau ada adik-adik yang perlu judul ditulis saja, bahaya laten korupsi. Ya, mudah-mudahan kan belum ada di sini toh. Tapi kita waspada juga. Kenapa saya mengangkat judul ini, Bapak Ibu? Ini berangkat dari keprihatinan kita. Akhir-akhir ini muncul berita-berita yang sungguh sangat memalukan, menyakitkan, memprihatinkan, dan sejenisnya terjadi di tanah air kita, mulai dari korupsi timah, tidak main-main Pak, kurang lebih 300 triliun. Kemudian korupsi Pertamax dioplos atau di blending, 1 tahun diperkirakan hampir 200 triliun. Jadi kalau 5 tahunan itu ada yang menghitung sekitar 1000 triliun Pak, bukan miliar, triliun. Begitu juga kasus-kasus lain yang menodai citra buruk bangsa kita. Tentu saja karena bangsa Indonesia mayoritas Islam, kita sebagai umat Islam juga ikut tercoreng pemalsuan-pemalsuan. Ada pemalsuan uang, pemalsuan pupuk, pemalsuan emas, banyak yang dipalsukan. Dan itu tidak lain sama, intinya adalah ingin mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, padahal kita tahu Islam ini diutus ke bumi ini melalui Rasulullah baginda Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan pengakuan Nabi sendiri, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, bahwa aku diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan tentu saja perilaku-perilaku seperti tadi itu adalah merupakan akhlak buruk. Ya, hanya sayang kadang-kadang Pak, saya pernah punya pengalaman ini Bu. Saya biasanya dulu-dulu ya, kalau mau khutbah ceramah di satu tempat, sebelum naik saya tanya dulu, di sini ada masalah apa? Pernah satu kali di desa tertentu, wah di sini Pak, orang hobi main judi. Begitu dengar hobi main judi, materi khutbah saya tentang judi.
Tapi persoalannya lain. Turun dari mimbar, saya dikritik, sama kiainya dikritik, Pak. Sampai sempat berdebat, katanya, Pak Mus tidak cocok ceramahnya. Kenapa? Ya itu banyak yang tersinggung. Lah, yang disuruh oleh Nabi kita, oleh Allah itu, ya oleh Allah, oleh Rasulullah kita ini amar ma'ruf nahi mungkar, Pak. Bukan hanya amar ma'ruf. Jadi maunya kiainya itu mengajak kebaikan saja. Kalau kemungkaran tidak usah dihiraukan. Padahal justru kemungkaran ini yang bikin resah. Jadi kadang-kadang Pak, ada tempat-tempat tertentu habis ceramah agak keras begitu, berkah berikutnya tidak diundang lagi saya. Tapi insya Allah di sini tidak ya. Ya, saya juga sempat berdialog ya kadang-kadang dengan teman-teman. Ceramah yang seperti ini Pak, insya Allah bukan meresahkan, bukan. Justru kita ingin meredakan keresahan-keresahan yang diakibatkan, yang disebabkan oleh perilaku segelintir orang yang menyengsarakan rakyat, Pak. Menyusahkan masyarakat banyak. Bayangkan uang itu yang dikorupsi triliunan itu seharusnya milik rakyat, milik kita semua, tetapi hanya dimiliki oleh sekelompok orang. Jelas ini tidak dibenarkan. Baik oleh hukum negara maupun hukum agama, lebih-lebih lagi. Dan saya senang bersyukur ya, begitu naik Pak Prabowo jadi presiden, mulai banyak yang kena. Alhamdulillah saya sempat kenal dengan beliau itu Pak, karena saya pernah digembleng oleh Kopassus ketika saya mau menjadi sukarelawan pembangunan desa tertinggal. Beliau waktu itu adalah Danjen Kopassusnya. Kurang lebih 2 bulan kami digembleng dan kami diterjunkan, saya utusan dari Jawa Barat dikirim ke Sulawesi Tengah, di daerah terpencil, desa tertinggal parah. Dan ini mungkin kalau boleh saya mengatakan, punggung ini jadi saksi juga. Waktu beliau datang ke Palu, teman-teman mengenalkan, Pak, itu Pak Mustaqim, itu utusan Jawa Barat. Jadi saya dibuang dari Jawa Barat ke Sulawesi Tengah. Oh mana? Ditepuk. Dan beliau bilang, semangat ya, sabar. Karena saya tahu beliau memang jiwanya seperti itu. Mudah-mudahan beliau tidak terpengaruh. Mudah-mudahan beliau istiqomah, konsisten, terus bisa memberantas korupsi, terus bisa menciptakan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi harta kekayaan Indonesia ini jangan hanya dimiliki oleh segelintir orang saja, tetapi bisa dinikmati oleh semuanya kita rakyat Indonesia. Mau Bu ya? Amin Bu? Amin. Kita doakan Pak Prabowo selalu sehat walafiat, panjang umur, dan selalu istiqomah dalam memberantas kebatilan. Bapak Ibu sekalian, korupsi itu berasal dari bahasa Yunani, artinya saja itu rusak atau hancur. Ada yang membagi korupsi dari skala besar kecilnya, Pak. Kalau yang kecil-kecilan itu namanya petty corruption. Itu contohnya pungli, pungutan liar. Ya, ini juga masih marak di mana-mana, Pak. Yang tiket harusnya 150.000, tetapi kalau melalui pungli menjadi 170.000. Saya berapa kali juga naik kendaraan, saya bawa tiket asli, punya nomor, tapi tempat duduknya sudah diisi oleh orang yang tidak ada nomornya, ternyata beli sama pungli. Itu kan jadi keributan juga, Pak. Gratifikasi itu memberikan hadiah dengan maksud tertentu. Kalau ibu pengusaha memberikan hadiah sama pimpinan, itu ada maksudnya, supaya nanti ditunjuk kalau ada pengadaan. Pokoknya hadiah-hadiah. Kelihatannya kecil tapi sering, bisa juga begitu. Pemerasan juga masuk petty corruption. Ada
Skala kedua, grand corruption. Ini skala besar. Seperti tadi, antara pengusaha dengan penguasa. Ada kong kali kong. Dalam pengadaan tertentu, penguasa ini karena ada di belakang layar background sudah ngobrol, kalau saya yang menang, kamu dapat sekian persen. Ya, jadi kalau ada tender itu, nah, diam-diam, oke, siap. Nah, itu namanya kong kali kong. Ini dilarang semua, Pak, baik oleh hukum negara maupun hukum agama. Kemudian, yang terakhir adalah, yang ketiga, political corruption. Korupsi yang berkaitan dengan politik. Termasuk money politik, jual beli suara, jual beli pengaruh, jual beli apa ya, ya kekuasaan jabatan lah kira-kira. Dan ini bukan rahasia lagi, sudah menjadi rahasia umum. Di satu tempat tertentu, di satu daerah tertentu, kadang-kadang kasihan. Mungkin kalau di sini ada kepala dinas mungkin tahu. Kasihan Pak, birokrasi kita itu dicengkeram oleh kekuatan politik sehingga kalau mau jadi kepala dinas itu serba salah. Kalau calon pimpinannya apakah gubernur, apakah bupati, ada 3, kalau dia salah mendukung, dia terancam jabatannya bisa nonjok kalau sudah menduduki jabatan, atau tidak pernah diangkat jabatannya kalau pilihannya kalah. Padahal aturannya ASN itu nggak boleh berpolitik. Tetapi ketika tidak berpolitik, dianggap diam saja, itu juga dianggap salah, Pak. Akhirnya Anda sebagai ustadz, waduh, memang susah juga jadi ASN di Indonesia ini. Kalau sudah mau jadi pejabat tingginya, sudah harus munafik-munafik sedikit. Akhirnya kesimpulannya begitu. Sebab kalau tidak begitu, susah naik jabatan. Banyak cerita-cerita apa yang memilukan. Teman saya juga ada. Sudah menjadi tim sukses, menang yang dipilihnya. Begitu mau pemilihan kepala dinas, ditodong. Padahal dia sudah membantu ini mensukseskan, tetapi ditodong juga dengan uang. Akhirnya dia marah. Kadang seperti itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini berarti menyalahi semua kalau aturan agama. Padahal dalam ajaran Islam, fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan, dalam hal-hal yang baik. Berlombalah bukan dengan cara yang curang. Ketika dengan cara yang curang, maka masuk kategori ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, kalau tidak salah ada dalam surat An-Nisa itu ayat 29 kalau tidak salah. Janganlah kalian di antara kalian saling memakan harta dengan batil. Karena di situ Pak mengandung berbagai hal. Kadang-kadang uangnya orang lebih-lebih tuh. Makanya saya yang pertama situ Pak disebut korupsi uang negara. Saya lebih jelas uang rakyat, jelas-jelas Pak. Kita yang ditipu. Terutama yang suka beli-beli Pertamax itu kasihan. Ternyata isinya bukan Pertamax, itu kan ditipu Pak. Yang sedihnya, yang kasihannya Pak, ini dosanya ini, naudzubillah min dzalik. Kalau dosa kepada Allah, itu kan Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun. Mungkin kita bertobat, beristighfar, tengah malam menangis, tiap malam kita lakukan, kita sujud, sering sembahyang, kita hindari lagi perbuatan itu. Allah bisa memaafkan karena Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Akan tetapi ketika dosa ini kepada sesama manusia, tidak semua manusia itu pengasih. Tidak semua manusia itu dia bisa mengampuni kesalahan orang lain. Nah, itulah sebabnya dosa yang hubungannya dengan manusia, hablum minanas ini bisa sampai ke akhirat, Pak. Kira-kira
Yang koruptor ini ingat itu enggak Pak yang begitu-begitu? Jelas tidak ingat Pak. Ketika dia tidak ingat yang begitu-begitu, naudzubillah, bisa dinilai imannya lagi lepas. Nah kalau imannya lagi lepas, naudzubillah, berarti dia sedang tidak beriman. Dia tidak percaya lagi bahwa nanti akan ada yaumul hisab. Apalagi urusan harta Bapak Ibu berbeda dengan urusan lainnya. Urusan harta itu nanti di yaumul hisab yang ditanya dua hal. Kalau yang lain kan urusan badan, apa kau gunakan fisikmu. Tetapi ketika urusan harta, ditanya dari mana asal hartamu dan kau gunakan untuk apa. Bayangkan kalau di harta itu dihasilkan dari cara-cara korupsi, cara-cara memeras rakyat, cara-cara menipu rakyat, cara-cara yang tidak dihalalkan oleh agama. Baru pertanyaan pertama saya kira sudah gugur itu pertanyaan. Oh sudah langsung saja. Belum digunakannya. Dan umumnya harta yang seperti ini, naudzubillah min dzalik, panas Bu, sehingga pasti tidak berkah. Untuk itu mengakhiri ceramah ini, kami mengajak kita semua, tentunya mengajak diri pribadi saya, senjatanya Bapak Ibu, mari kita biasakan hidup sederhana saja. Hidup sederhana, ya. Yang penting kita cukup, ya. Kalau cukup punya motor, ya alhamdulillah punya motor. Cukup punya mobil, ya alhamdulillah kalau sudah ada mobil kan begitu. Tapi yang penting jangan untuk bermegah-megahan, apalagi sampai lupa kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Ingat mati. Kalau ingat mati, insya Allah sedikitnya bisa mengendalikan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.